Apel pagi, desa Bengke. Siap, sidang, silakan. Silakan. Berbakti kepada bangsa dan negara. Sinarilah hati kami dengan nur petunjuk-Mu. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes. Semangat. Tepuk tangan. Sudah di tempat. Berat. Kegiatan ini terus berlanjut ya. Jangan sampai istilahnya kata orang bilang mah anget-anget kayak ayam ya gitu kan. Silakan Bapak Ibu melihat berita-berita yang positif ya, berita-berita gitu. Mungkin sejauh barat, tapi pelaksanaannya nanti di setiap kabupaten. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 7 Mei 2025. Kami tim Alexa sengaja mendatangi kantor Desa Bengle untuk kita sidak ada apa aja sih kegiatan-kegiatan Desa Bengle gitu. Nah, mau tahu nggak apa kegiatannya, program-programnya apa aja gitu kan? Apakah desa itu aktif atau pasif? Yuk sama-sama kita datangi ibu kepala desa. Katanya sih ibu kepala desanya cantik gitu coy. Yuk kita datengin, yuk kita masuk ke ruangannya. Ini juga. Ini kenapa Pak suruh buka sepatu Pak? Biar bersih dalamnya. Oh, aduh. Di sini Bentar dulu, ini bau nggak? Gitu kan kemarin ketemu Pak dia bau. Ayo. Ada buka desa. Assalamualaikum. Pagi Bu. Jalan Bu dari Alexa. Kegiatan Desa Bengle gitu. Ada apa sih program-programnya? Dari tadi kita masuk pagi-pagi udah banyak kegiatan dari apel, minggon. Desanya juga aduh. Bukan main. Yuk kita nggak usah panjang lebar. Kita ngobrol langsung, kita kupas langsung Bersama Bu Kadisnya yang cantik, Ibu Hajalia, Lia Amelia. Siap Bu, lihat Bu. Aduh, Bapak kan datangnya hari Rabu, jadi pas kalau hari Rabu memang banyak orang. Kan kita kami sama tim ke Cidaku. Apa sih di Desa Bengle ini nggak pernah Sepi. sepi. Kami lihat sini sampai sore gitu. Sore masih ada kegiatan. Iya. Bisa kan Bu, kita kupas-kupas sedikit aja Bu ya. Kalau hari Rabu memang kita ada minggun Pak. Jadi memang kalau minggunya alhamdulillah semua unsur yang ada di desa itu hadir. Kita memang wajibkan hadir karena minggu ini kan salah satu wadah ya untuk penyampaian informasi baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Jadi bisa dipastikan pasti penuh kalau hari Rabu tuh. Tapi hari-hari biasa gimana Bu? Hari biasa sama Pak. Kalau sampai sore kegiatan Ya, kalau di sini mah, jadi kerja tuh kadang-kadang kita untuk bagian-bagian tertentu ya sampai malam ya, kalau masih ada harus misalnya ngobrol sama masyarakat atau musyawarah sampai malam. Kadang jam 7, jam 8 juga masih di sini mengoptimalkan. Karena masyarakatnya kan banyak Pak. Masyarakat ada berapa sih total masyarakat? Kalau jiwa usik itu sampai 90.000, 90.000 Pak jiwa usik. Kau bayangin, 90.000 tuh udah bisa satu kecamatan kali ya. Nah Bu, tadi saya muter-muter di garasi itu di depan ada 2 mobil ambulan. Yang pertama mobil ambulan untuk orang sakit, yang kedua mobil untuk jenazah. Gitu. Mobil ambulan itu saya lihat itu mobil mobil inventaris ya Bu ya, dari itu ya? Iya Pak. Masih bagus gini Bu. Masih bagus Pak. Jangan jelaskan Bu, kenapa itu Desa Bengle punya gagasan ada mobil untuk jenazah. Dan itu anggarannya dari mana aja sih Bu? Bisa beli mobil jenazah itu? Tolong jelaskan dulu. Kalau terkait dengan mobil ambulans Pak, kita tuh
dulu dapat itu dari pemerintah kabupaten ya. Iya. Kabupaten. Semua desa kan kita tahu ya. Nah, saya waktu itu baru jadi tahun 2012, itu dapat 2013. Di awal tuh sudah punya itu. Di situ sih pelayanan masyarakat. Cuman kan namanya kita masyarakat desa tuh punya karakteristik yang unik ya Pak ya. Salah satunya tuh acara ngebesan tuh Pak. Nah kan suka ada bulan-bulan tertentu yang dia tuh di situ cukup padat dengan acara pernikahan. Nah kalau misalnya mobilnya masih bentuk mobil layanan kayak pertama itu sering kali dipakai pinjam untuk ngebesan. Nah kalau ngebesan ini kan biasanya tuh di waktu yang bersamaan, hari-hari libur dan bukan 1-2 orang, jadi agak kesulitannya kalau misalnya ada 2-3 orang yang mau pakai bentrokan gitu. Jadi khawatirnya tuh ada rasa pilih kasih atau kayak gimana. Sampai akhirnya kita musyawarahkan bersama baiknya seperti apa. Akhirnya kita sepakat lah mobil layanan desa ini ditaruh seri jadi mobil ambulans. Nah itu untuk mobil jenazah kalau mobil jenazah itu kita dapat dari uang IRTD Pak. Iuran rutin rumah tangga desa. Kalau di kabupaten ada PAD, dan kalau di desa ada PADIS. Nah, saya itu baru dengar Bu, ada anggaran IRTD. Itu sumbernya dari mana Bu? Dari masyarakat Pak. Itu dari masyarakat. Tuh, jadi IRTD itu ada PRDES-nya, ada dasar hukumnya, sumber anggarannya dari masyarakat. Per rumah itu 15.000 per tahun. Nah itu untuk PRDES-nya khusus desa Bunga atau semuanya yang udah ada itu Bu? Harusnya sih semua desa punya PRDES IRTD ya, karena IRTD ini termasuk yang tidak boleh dihilangkan Pak, kan namanya pendapatan asli desa ya, jadi sama kayak PAD. Saya juga baru dengar di desa ini ada IRTD-nya jalan kayak gitu Jalan, kan, Pak, bahkan bisa menghasilkan mobil ambulan. Aduh, itu berapa sih anggaran IRTD itu? IRTD itu per rumah itu 15.000 per tahun. Jadi kayak saya nih, misalkan saya di CKM punya rumah 3 ya berarti saya bayar 3 Pak. Sama saya juga bayar. Berarti itu mutlak kayak mobil jenazah itu mobilnya masyarakat ya warga Bu. Dari hasil iuran itu. Ya, jadi dari IRTD itu kita kan berdasarkan musyawarah desa, akhirnya putuslah 60% dikembalikan ke RT-an masing-masing, 40%-nya ke desa. Nah yang 40% ini akhirnya kita bermusyawarah bersama, jadilah mobil jenazah. Karena memang ada kebutuhan, posisinya kan kita wilayahnya sangat luas, karena banyak orang ya, luasnya itu karena banyak orang, jadi ke pemakaman itu otomatis memerlukan kendaraan jenazah. Luar biasa, masyarakat desa Penglek udah lurahnya cantik, program-programnya banyak, semuanya direalisasikan. Selain itu Bu, ada nggak program-program unggulan lagi di desa Penglek? Saya dengar-dengar Dasomas. Betul Pak, kita punya namanya Dasomas. Dasomas itu ada 3 Pak, ada Dasomas luar biasa, Dasomas yatim, sama Dasomas lansia. Dasomas itu dana sosial masyarakat. Dasomas itu dana sosial masyarakat. Nah, Dasomas ini sumber dananya dari mana? Dari masyarakat. Kemudian dikelola oleh siapa? Oleh masyarakat. Dan bentuknya juga untuk siapa? Untuk masyarakat. Jadi desa itu sifatnya hanya legitimasi hukum aja diperdeskan dan di SK-kan oleh desa. Tetapi pengelolaannya itu murni oleh masyarakat. Melalui di situ ada ART, kita lengkapi dengan ada ART sehingga apapun yang menjadi keputusan di Dasomas itu tidak boleh keluar dari ART tersebut. Terus juga Dasomas ini kita wajibkan membuat rekening lembaga. Jadi uang yang masuk itu tidak dipegang perorangan, tetapi lembaga. Itu Dasomas itu anggarannya dari masyarakat Pak. Dari masyarakat juga. Ya. Jadi masyarakat itu udah apa tadi yang mobil ambulan iuran Bu ya? IRTD itu. IRTD, Dasomas gitu. IRTD itu hanya artinya gini, dari uang yang masuk dari IRTD jadi ambulan jenazah, tapi bukan berarti tiap tahun. Nah itu untuk itu. Nah kalau Dasomas itu lebih fokus ke pelayanan orang sakit gitu ya. Kalau dana sosial masyarakat penyakit luar biasa itu ini adalah temuan kasus di bawah, di mana saat itu ada masyarakat kita yang punya penyakit kanker.
secara BPJS dia sudah terpenuhi, tetapi kan pengobatannya harus di Bandung Pak. Kalau cancer itu kan kemo dan lain sebagainya, kita kalau nggak ke Jakarta bentuknya ke Bandung, ke Hasan Sadikin untuk Santosa. Nah ini terkendalanya adalah mereka itu mau berangkat nggak ada uang buat berangkatnya. Karena kan kalau kemo itu nggak cukup sekali Pak, bisa sampai 18, 20 Ada dasomas gitu Pak. Nah, dasomas ini biasanya yang memberikan layanan mobilisasi sehingga masyarakat tidak terkendala untuk berobat. Jadi apalah artinya punya BPJS kalau itu tidak bisa digunakan kan di luar. Dasomas hadir untuk itu. Dan dananya juga bukan dari perorangan masyarakat, bukan biasanya karena kita gini, Dasomas itu dibentuk berdasarkan musyawarah seluruh warga Pak. Kita RW kita undang semua, RW kadus kita undang, kita sampaikan konsep dan program kerja yang akan kita bangun bersama ini. Selanjutnya masing-masing RT itu berkontribusi sifatnya infak sodako, jadi tidak ditentukan besarannya. Jadi satu RT itu ada yang satu bulannya cuma ngasih 50.000, ada yang ngasih 100.000, Jadi berapa? nggak dipatok ya Bu ya? Iya, gitu. Cuman memang kita berharap continue tiap bulannya itu ada. Alhamdulillah sih Pak, berjalan sampai dengan hari ini. Dari tahun dulu dirintis 2015, diresmikan atau disahkan SK-nya itu di 2017 sampai dengan tahun ini. Kasus-kasus yang sudah kita layani sangat banyak dan semua tuh di kanker Pak. Jadi kita baru tahu bahwa kanker itu di CKM ya terutama karena paling banyak masyarakat di situ, dan di 6 dusun lainnya itu ternyata sangat-sangat banyak Pak. Dari mulai yang namanya kanker nasofaring apa ya, kanker air liur, kanker tulang ekor, kanker mulut, kanker hati, pokoknya ada, ternyata ada gitu. Masyarakat ya. Iya ternyata ada gitu. Saya juga tidak sangka kalau kayak tidak punya Dasomas, mungkin saya nggak tahu itu ada di masyarakat saya gitu. Jadi respon dari masyarakat gimana Bu dengan program-program Desa Bunglai dari tadi IRTD, Dasomas? Saya baru dengar di Desa Bunglai aja. Mungkin di desa-desa lain juga saya belum tahu gitu kan. Tapi ya sejauh ini baru Desa Bunglai saya bilang ada IRTD, ada Dasomas, dan semuanya berjalan. Dari IRTD-nya juga sudah menghasilkan mobil jenazah. Itu uangnya dari mana? Uang dari masyarakat Desa Bunglai, dari warga untuk warga. Ada lagi sekarang untuk masyarakat yang penyakit luar biasa. Jadi kita nggak usah repot-repot harus gini. Udah ada Dasomas, tinggal ngomong sama Bu Kadesnya. Ada lembaganya, ada ketua Dasomasnya juga ya Bu. Ada, semua ada Pak lengkap. Tuh, mantap gitu. Dan yatim pun kita ada dana sosial masyarakat khusus untuk yatim ada. Dan mereka juga sama punya rekening lembaga Pak. Jadi untuk yatim kita itu 1 tahun itu kita 4 kali santunan Pak. Selain itu ada nggak program-program apa tuh? Apa baru rencana apa program yang sudah berjalan gitu kan? Terus atau rencana program apa yang harus Ibu yang gagasan itu Bu? Yang terbaru Ada nggak? Kalau terbarukan tuh kita yang sudah realisasi ya. Kita punya sekolah jarak jauh untuk anak-anak difabel. Di sini di desa. Tempatnya di desa, kerjasama dengan SLB Kosambi itu. Di Kosambi kan ada tuh negeri gitu. Dan sudah kerjasama anak-anak sekolah di sini. Gurunya dibayar oleh desa, gitu. Jadi nggak harus jauh-jauh ke sana karena kan sekolah SLB itu terbatas ya Pak ya. Makanya kita membuka kelas jarak jauh dengan memfasilitasi sarana prasarananya, gitu. Nah, lagi Bu, terkait rumah duka non muslim itu gimana sih Bu? Saya belum. Bapak udah dengar? Tadi nguping-nguping pas lagi bumi Minggu atau gimana tuh. Pertama rumah duka non muslim, terus ada UMKM untuk janda gitu. Single parent Pak. Single parent. Single parent, tapi yang tua-tua gitu. Itu satu dulu Bu dari UMKM dan rumah duka. Ya 2 pertanyaan lagi Bu ya. Coba untuk rumah duka non muslim Bu. Kalau rumah duka non muslim ini merupakan program Jamiatul Kifayah Pak. Jadi kita juga ada namanya Jamiatul Kifayah khusus mengurus orang yang meninggal. Nah ini juga sama Pak, berdasarkan temuan dari bawah. Jadi hasil temuan dari bawah di mana kita itu kan hampir dari semua suku tuh ada Pak di Desa Bunglai ini karena kita kan wilayah urban ya.
Karena zona kuning wilayah urban, hampir semua suku dan agama ada di kita. Jadi nggak diskriminasi ya Bu, semua disiapin rumah duka non muslim juga. Karena saya lihat itu atau kita rasakan teman-teman kita yang non muslim itu, kalau misalnya harus disemayamkan agak lama itu rumah duka di kita kan cuma ada Yayasan Kematian Mulia ya, dan cukup lumayan lah harganya. Tidak semua orang bisa menjangkau itu. Itu udah berjalan Bu rumah duka non muslim? Tahun ini realisasi. Tahun ini harus sudah selesai. Jadi si rumah duka ini karena begini, untuk ada beberapa adat yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, sehingga ketika meninggal harus disemayamkan agak lama di rumah. Sementara kita ini kan rumahnya subsidi. Berdempetan ya, jalannya juga tidak terlalu besar, terus satu dinding ini bersama dengan tetangga kan. Nah, ya dari muslimnya sendiri bukan keluhan tetapi lebih ke masukan, ada nggak ya kira-kira bagaimana caranya, karena walau bagaimanapun kadang-kadang kita kalau pas jalan ke sananya buntu, mau nggak mau kan lewatnya ke situ. Kita ibaratnya dibilang terganggu juga tidak, tapi juga kita bilang berhari-hari itu ya ikut bingung lah gitu ya, gimana caranya biar semuanya sama-sama nyaman kan gitu. Jadi kepada desa memberikan solusi. Dasar dari itu akhirnya kita memberikan gambaran bagaimana kalau kita punya rumah duka untuk teman-teman yang non muslim, sehingga nanti kalau rumah duka ini sudah ada, sudah berjalan, kalau ada yang disemayamkan itu ya wajib di rumah duka gitu. Karena sifatnya tidak komersil, nanti pengurusannya pun kita akan membentuk lembaga khusus yang non muslim dan oleh mereka gitu. Untuk anggarannya untuk perawatan. Kalau desa itu sifatnya hanya pengadaan. Jadi kalau untuk pemeliharaan akan dikembalikan kepada mereka yang mendapatkan kemanfaatan dari program tersebut. Mantap. Nah, satu lagi Bu, masalah UMKM untuk apa ya, single parent tuh. Tadi dengar-dengar ada apa ya, Bandeng Presto. Presto gitu mau diadain lagi Bu nih, banyak programnya ternyata. Jadi untuk UMKM Pak, tahun kemarin kita menelurkan pelatihan pembuatan telur asin. Alhamdulillah sudah berjalan. Sekarang masih berjalan. Jadi bahkan semakin meningkat. Kita tuh telur asin kita ini dibawa oleh kemanapun pasti semuanya merasa nagih, karena katanya dibanding dengan kata yang nyobain, dibanding dengan telur asin yang dari sana tuh Brebes, malah yang kita malah lebih enak katanya. Ternyata Bang Rey juga nggak kalah enak kan telur asinnya sama telur asin di Brebes. Boleh coba nanti kalau pas panen Pak. Jadi namanya telur asin Bang Rey bukan Brebes. Ada lagi di tahun ini kita akan membuat kelompok baru untuk UMKM aneka olahan bandeng Pak. Olahan bandeng. Nah, mudah-mudahan nanti juga bisa seperti itu. Yang bandeng ini baru sekarang Bu ya? Iya, ini program tahun ini. Program tahun ini akan direalisasikan. Dan kalau single parent kita itu punya namanya koperasi. Nah, koperasi ini mungkin belum mewadahi semua single parent, tapi sebagian single parent sudah ada yang mengenal koperasi ini. Itu khusus yang tua atau yang muda-muda Bu? Yang penting dia punya usaha Pak. Punya usaha. Jadi nggak terlepas tua mudanya. Kenapa kita ngejarnya yang single mother atau single parent? Karena untuk urusan ke bank kan agak repot ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya koperasi ini, dan ini bukan konsumtif, lebih kepada support sistem di UMKM, mudah-mudahan bisa membantu mereka lah Pak permodalan. Oke Bu, aduh. Apa lagi nih? Saya sering main Pak ke Bang Lepas, sering ikut mingguan biar ini nggak apa-apa. Saya mau sidak Bu, soalnya setiap lewat ini desa atau kantor apa sih kayak gitu kok pelayanan sampai sore gitu kan. Udah mewah, udah apa ya, asli gitu. Aduh, saya betah di sini Bu. Betah masuk ke desa, saya baru pertama kali masuk ke desa Bu ya. Kalau di sini mini makanan doang Pak. Pusatnya di sana di depan nih, arah ke Pondang, arah ke CKM itu di sana banyak. Siap. Ternyata ini baru sebagian program dari Bu Kades, Kepala Desa Bengre. Baru sebagian yang kita kupas. Masih banyak program-program lain yang belum kita ungkap di sini. Yang kita ungkap tadi terkait masalah IRTD itu. Dari masyarakat Desa Bengre sudah menghasilkan mobil jenazah. Itu bukan pakai anggaran pemerintah. Ya, dari masyarakat.
itu yang patut dicontoh oleh desa-desa lain. Bahkan Pak IRTD kita itu pernah mensupport 8 RT yang tidak di-cover oleh pemerintah kabupaten honornya Honor ya? selama 5 tahun, Mbak. Lama gitu tuh. Ini saya lihat ini udah kompak gini Bu. Ini kompak ini lagi acara apa kan kalau kompak gitu. Ya, lumayan kan Pak itu setelah kita beli mobil jenazah ya. Jadi uang IRTD ini alokasinya untuk apa lagi kan? Karena mobil jenazah sudah terpenuhi. Ibu bisa menciptakan dari dari lembaga-lembaganya, dari aparatur desanya bisa kompak seperti apa sih Bu? Kalau desa itu isinya ngobrol sih ya Pak ya. Komunikasi ke Betul, bawah gitu. gitu. Jadi banyak kita ngobrol komunikasi dengan kader-kader di lembaga lain walaupun mereka tidak dihonor loh Pak. Iya. Gitu. Mereka tuh ternyata senang bahkan ketika mereka bisa bermanfaat di wilayahnya tuh mereka merasa menjadi bagian penting di masyarakat. Tergantung pemimpinnya juga. Cara komunikasinya ke bawahan gitu. Ya, oke Bu, Bu Kades, terima kasih atas waktunya. Nah, nanti saya mau keliling nih, saya wawancara juga. Dasomas. Ada Pak. Dasomas kita wawancara juga. Biasanya di minggu mereka semua hadir ada. Kita kupasin juga. Bener nggak nih yang diucapin sama Bu Kadesnya? Jangan-jangan Bu Kades cuma pencitraan atau gimana? Gitu. Jangan. Tapi kalau bener, ini patut dicontoh oleh desa-desa lain. Programnya bagus, programnya sangat top. Ini baru beberapa poin program Desa Bongle. Masih banyak. Nanti kita kupas satu-satu lagi di part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita sudah ketemu sama Ketua Dasomas luar biasa. Kita tanya-tanya dulu ya, Ibu Ketua Dasomas. Tuh, ada kendala apa selama bertugas? Ada pengalamannya gitu. Kali ini kita samping saya sudah ada Ibu Maria. Malu nggak rada grogi saya kalau Ibu. Oke Bu Maria Ketua Dasomas luar biasa ya Bu. Ya. Ibu bisa ceritakan Bu masalah pengalaman Ibu selama menjadi Ketua Dasomas Bu. Baik, Dasomas itu saya bergabung baru 1,5 tahun. Saya baru bergabung 1,5 tahun. Sedangkan Dasomas sendiri itu berdiri sudah dari tahun 2017. Jadi sudah 8 tahun, tapi saya baru bergabung 1,5 tahun. Ya. Jadi Dasomas itu karena memang adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan disetujui oleh kepala desa. Jadi di situ adalah fungsinya adalah jelas dari judulnya lembaga Dasomas, Dana Sosial Masyarakat. Betul, ya, sebagai lembaga desa yang istilahnya mewakili masyarakat, mewakili infak masyarakat untuk dikelola oleh Dasomas, untuk dimanfaatkan oleh Dasomas dan dikembalikan lagi untuk masyarakat. Masyarakat yang bagaimana? Masyarakatnya itu masyarakat yang mempunyai kendala-kendala baik itu BPJS kesehatan dari asuransi BPJS ataupun masyarakat yang punya kendala yang diurusi oleh Dasomas, yaitu baik dari masyarakat yang punya penyakit luar biasa, terus dari masyarakat yang bermasalah dengan disabilitas ataupun ODGJ. Jadi masalah-masalah ini dibantu oleh Dasomas di mana kita bersama-sama dengan BPJS itu berdampingan. Jadi apa yang ditangani oleh BPJS, Dasomas lakukan di luar BPJS, Dasomas lakukan. Contohnya kalau BPJS kan rumah sakitnya sudah jelas, pasien berobat di rumah sakit dan ditangani, diobati oleh pihak rumah sakit. Tapi ada kalanya penyakit tersebut adalah penyakit yang memang tidak bisa ditangani di rumah sakit di Kerawang yang notabene adalah tipe B, di mana pasien itu harus dirujuk ke rumah sakit yang di atasnya, yaitu rumah sakit tipe A yang ada di luar Karawang. Nah, ini fungsinya Dasomas. Dasomas kan tidak bisa istilahnya bergerak kalau misalnya pasien tersebut tidak dirujuk ke rumah sakit di luar Karawang. Nah, bila pasien tersebut dibawa ke rumah sakit di luar Karawang, ini kami membantu warga, betul, yaitu membawa pasien dari Karawang ke rumah sakit yang di luar Karawang. Itu fungsinya kami, Pak. Itu kan Dasomas kan dana sosial masyarakat.
gitu. Berarti dananya pun kita bicara dana itu bicara anggaran gitu. Itu pakai anggaran desa. Tidak. Ada pemerintah atau Tidak. Ini murni lembaga yang boleh dicek jika di Karawang ada. Boleh saya jamin di Karawang tidak ada sama sekali Tidak lembaga ada, seperti Desa Bengle. Makanya yang bikin menarik di Desa Bengle itu ada Dasomas gitu. Iya. Ini Dasomas itu benar-benar program dari pemerintah. Bukan. Ini atau mana? Makanya kita kembali ini adalah murni program yang pertama kali itu diprakarsai oleh warga, oleh masyarakat. Karena pada saat itu muncul suatu kejadian di mana ada warga miskin yang tidak mempunyai BPJS, tidak mempunyai uang untuk berobat ke atas penyakitnya. Jadi kesulitan. Ya. Muncullah ide-ide Dasomas itu. Dibantu sama warga dengan sistem kenceleng. Nah, karena kita melihat bahwa satu kasus itu ada sistem kenceleng, maka beberapa orang yang mungkin punya ide sosialnya tinggi, makanya tercetuslah gimana kalau misalnya kenceleng ini kita teruskan, budidaya kenceleng ini kita teruskan, kita galang dalam suatu lembaga. Karena ide ini makanya terus diakomodir, akhirnya Bu Lurah pun sebagai salah satu pembahasan menyetujui, akhirnya dibentuklah Dasomas. Jadi Dasomas ini murni adalah dana warga. Saat ini kami ada 67 RT dan sisanya adalah 6 dari koordinator wilayah perumahan yang tergabung. Jadi total adalah 73 donatur infak. Betul, karena sistemnya infak, jadi nominalnya dipungut pun berbeda-beda. Namanya infak kan seikhlas ya. Kecuali kalau asuransi udah ditentukan, bayarnya sekian. Ini tidak. Jadi seikhlasnya dari warga itu, infaknya terkumpul melalui kami, ditransfer ke rekening Dasomas, terus kemudian dikelola sama kami untuk membiayai yang tadi, yang warga-warga yang terkena penyakit luar biasa, ODGJ ataupun disabilitas. Jadi bukan dana pemerintah, dana desa ataupun dana dari mana. Dana masyarakat. Betul. Masyarakat. Pengalaman jadi ketua Dasomas itu selama ini ada nggak Bu kendala atau apa ya, kesan-kesan positifnya, kesan-kesan negatifnya yang diterima oleh masyarakat atau gimana, itu bisa ceritakan Bu, apa pengalaman-pengalaman selama menjadi ketua Dasomas itu? Kalau saya bergabung di Dasomas yang pertama kali itu karena atas dasar saya suka sosial. Ya. Kalau saya jiwanya sosial suka, kalau dibilang boleh adakah rintangan, jujur saya tidak bisa menjawab bahwa itu ada, tidak ada. Jujur kalau saya bilang tidak ada rintangan karena saya mencintai pekerjaan ini. Tapi yang ada adalah target, yang ada adalah suatu gimana caranya kita berjuang mencapai target tersebut. Tapi kalau rintangan yang parah, saya mengalami duka, tidak ada, tapi banyak sukanya. Itu kalau kita kerja ikhlas gitu kan, dari hati, semua duka pun jadi suka semua. Betul. Lanjut. Jadi di Dasomas itu karena kita berkumpul dengan kader tiap RT kan ngirimin satu kader. Jadi kader ini nanti kita yang bersama-sama bekerja sama, di mana kader tiap RT itu yang menggali adakah potensi yang masuk kategori Dasomas tadi, penyakit luar biasa, disabilitas dan ODGJ. Nanti dari kader ini informasinya ke kami, ke pengurus. Baru nanti kami eksekusi. Selama ini Bu, selama menjadi ketua Dasomas, ada nggak kasus-kasus yang Ibu tangan itu ya, ada berapa kasus gitu, dan gimana cara menangani? Pasti ada aja kesulitan-kesulitan entah dari apa gitu. Kalau kasus sejauh ini dari 2017 sampai sekarang ini sampai 2025 bulan Mei, kita ada 126 kasus. 126 pasien yang ditangani oleh Dasomas. Iya, sudah banyak. Dan itu contoh dari penyakit luar biasa itu yang paling besar adalah penyakit kanker yang kita tanganin. Di luar itu banyak penyakitnya, yaitu penyakit jantung bocor, gagal ginjal, terus Down syndrome seperti itu kita bantu. Jadi kalau ada pasien terindikasi seperti ini, kita akan bantu. Terus kalau masalah kesulitan selama ini
sejauh ini karena kita bekerja sama dengan RT untuk kasus dasoma sih tidak ada. Selama ini tidak pernah ya. Adapun kalau ada itu penyakit yang di luar penyakit luar biasa. Jadi banyak sekali warga-warga juga yang saya pengen dibantu sama dasomas, kayaknya maaf stroke, kayak gula gitu. Padahal ini kalau secara medis penyakit gula atau stroke kan tidak perlu harus berobat di luar Karawang. Ya, ya tidak. Yang kami bantu poinnya di Dasomas adalah penyakit yang memang luar biasa, tapi dibawa ke luar Karawang, yang harus ditangani oleh rumah sakit yang tipenya lebih tinggi daripada tipe yang di Karawang. Kali ada warga yang manja Bu, cuma sakit apa flu, batu-batu, tangani pakai Dasomas. Tapi tidak masalah, itu kami kembalikan lagi kepada pengurus lingkungan Pak. Jadi kami tetap bekerja sama dengan ketua lingkungan. Bila mana warga yang memang butuh pertama kali pengen dibantu oleh Dasomas, tapi karena memang kami jelaskan visi misi dan tujuan Dasomas itu sebetulnya untuk apa-apa, akhirnya ya warga akan mengerti gitu, jadi aman. Iya. Ini gagasan yang sangat luar biasa yang patut dicontoh oleh desa-desa lain. Gagasannya Dasomas, dana sosial masyarakat, yang mana dana itu digalang dari infak dari warga untuk warga. Jadi berawal dari ngencleng, ketika ada warga sakit yang atau yang terkendala masalah finansial atau apapun, nah warga sini berawal dari ngencleng, karena ngencleng itu sih kurang memanusiakan manusia gitu ya Bu. Kalau ngencleng, akhirnya timbullah gagasan dari Desa Bengle gitu melalui Ibu Maria, dan disetujui oleh kepala desanya, yaitu gagasannya Dasomas, dana sosial masyarakat. Jadi kita aja terkait Dasomas. Ya, makasih Ibu. Sama-sama, terima kasih. Karena memang banyak informasi yang kita bisa bagi, tidak hanya kita informasikan, tapi kita juga seperti biasa Pak Kaman memberikan informasi. 18 tahun dibayar setengah hari, sebentar Pak itu Pak. Ada yang lain yang sudah bayar pajak? Ada Bu. Siapa? Pak Rohim sudah bayar. Atau ada kemungkinan ya? Ada kemungkinan kalau pemutihan pajak ini sudah selesai, Pak RW nih ya, Pak RW ya, bayar pajak, udah bayar pajak belum? Yakin? Pokoknya lalu ditilang ulah kia Bu, ayah bapak tuh ditilang urusan ya, urusan. Yang dikhawatirkan gini, pemutihan ini selesai, motor bapak atau kendaraan bapak ternyata masih belum bayar pajak, dengan alasan apapun itu kan nanti pasti ditilang Pak. Dendanya pasti adalah disuruh membayar semua tunggakan yang ada. Nah kalau tunggaknya kayak bapak tuh 18 tahun plus denda, ya segitu harus dibayar. Kalau tidak dibayar, kendaraannya diangkut. Nah, kalau sudah diangkut bagaimana tuh? Ya, jangan sampai jual kambing bayar pajak motor, gitu. Jadi memang ini kesempatan baik untuk seluruh masyarakat. Ayo segerakan, walaupun tadi menurut Bapak, aduh seharian dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Ya hitung-hitung sehari bersama pajak lah Pak, demi 18 tahun ya. Ya itu. Luar biasa. Yes. Tetap semangat. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes. Tetap semangat. Siapa kita? Mandiri, Bengle, sejahtera. Yes. Siapa kita? Mandiri, Bengle, sejahtera. Yes. Tepuk tangan untuk